Dulu yang menjadi antek Belanda itu Usman bin Yahya dengan sangat berani mengatakan bahwa tarekat itu batil. Ulama-ulama dan pejuang-pejuang yang sedang melawan Belanda ketika itu dalam pergerakan kaum petani yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tangaro, itu kan yang memberikan fatwa haram itu dan sesat itu antek Belanda, Usman bin Yahya, Oknum Habib. Hal itu terjadi lagi di saat Bamik Nasab ini. Yang sedang dipersoalkan nasabnya nasab Habib, para Habib. Tapi yang dimunculkan, yang dikedepankan, yang harus melawan, mengkanter itu diduga oleh saya ini diutus, diminta oleh Oknum Habib, yaitu dari pribumi. Ini jelas sekali saya menduga ini sebagai strategi adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Haji Yusuf Mubarok dari Banten menyampaikan adanya terkait bagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang saat ini belum diklarifikasi oleh Robitoh Alawiyah, yang justru saat ini debat mengenai nasab Alawi selalu bergulir antara orang-orang pribumi. Hal itu disampaikan oleh Kiai Yusuf Mubarok adanya sebuah adu domba terkait bagaimana tidak adanya klarifikasi bantahan dari Robitoh Alawiyah, yang ada hanya mereka para muhibin yang diajukan terkait tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meragukan adanya Bani Pak Alawi tersambung sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW. Persis ini yang dilakukan oleh zaman kompeni Belanda, mengadu domba antara kaum pribumi dan pribumi. Ini yang disayangkan oleh Kiai Yusuf Mubarok, kok tidak ada bantahan klarifikasi terkait dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sampai dengan saat ini. Maka Kiai Haji Yusuf Mubarok mengambil sebuah kesimpulan, jangan sampai Bani Pak Alawi menyebut dirinya sebagai Dzurriyyah Rasulullah SAW. Maka untuk lebih jelasnya mari kita tampilkan bagaimana beliau Kiai Yusuf Mubarok menyampaikan lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf karena kemati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat ke zaman dulu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda dalam menghancurkan pejuang Indonesia ini kerap kali menggunakan oknum-oknum pribumi untuk menjadi mata-mata, menjadi anteknya. Yang muncul ke permukaan itu selalu orang-orang pribumi. Belanda sendiri menurut saya itu pengecut, ya. Biasanya yang dulu dihadapkan untuk menghadapi para pejuang Nusantara ini adalah pribumi yang disebut tuh antek-anteknya, baik menghadapi para pejuang atau menghadapi para ulama-ulama Nusantara yang melawan Belanda, terkhusus melawan pejuang-pejuang Belanda dari Banten dan
ulama-ulama pejuang yang dari Banten yang melawan Belanda. Dulu yang menjadi antek Belanda itu Usman bin Yahya dengan sangat berani mengatakan bahwa tarekat itu batil. Ulama-ulama dan pejuang-pejuang yang sedang melawan Belanda ketika itu dalam pergerakan kaum petani yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tangaro, itu kan yang memberikan fatwa haram itu dan sesat itu antek Belanda, Usman bin Yahya, oknum Habib. Hal itu terjadi lagi di saat Bamik Nasab ini. Yang sedang dipersoalkan nasabnya nasab Habib, para Habib. Tapi yang dimunculkan, yang dikedepankan, yang harus melawan, mengkanter itu diduga oleh saya ini diutus, diminta oleh oknum Habib ini, yaitu dari pribumi. Ini jelas sekali saya menduga ini sebagai strategi adu domba seperti yang dilakukan oleh Belanda divide et impera, pribumi dengan pribumi, terjadi di saat konflik nasab ini, yaitu oknum pribumi diadu dombakan dengan pribumi. Dulu Belanda hanya duduk di belakang meja, dan setelah para pejuang Nusantara lemah baru turun untuk menyerah. Yang jadi mata-mata, yang jadi spionnya, sebagainya, antek-anteknya itu oknum pribumi. Persis sekali dalam polemik nasab ini, oknum Habibnya diam-diam baik. Kalaupun ada satu orang bisa terhitung, itu pun tidak langsung secara resmi berhadapan menantang Kiai Haji Imaduddin. Tidak. Jadi apa bedanya dengan kelakuan Belanda yang menggunakan tenaga pribumi menjadi antek dan spion dan nyomos untuk melawan pribumi? Apa bedanya? Saya jadi curiga. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa terkadang karakter dan darah leluhur itu mengalir kepada keturunannya. Terkadang seperti itu. Kalau leluhurnya pernah jadi antek Belanda, ini tidak mustahil sifat antek itu turun pada keturunannya, ya. Kalau memang Belanda itu, dan Belanda itu jelas mengadu domba, dan yang menjadi antek Belanda pun tentu dia pun bersifat mengadu domba. Jadi ini mirip sekali dengan kejadian konflik nasab. Ada indikasi diduga oleh saya memang sengaja oknum pribumi diadu domba dengan pribumi. Saya jadi lebih yakin ketika ada beberapa orang yang memberikan statement bahwa saat ini bukan hanya terjadi konflik nasab, tetapi juga memang ada penjajahan moral dan ada indikasi adu domba antara oknum pribumi, oknum ustadz, oknum kiai pribumi dengan orang pribumi. Nah, saya berharap nih RA harus
gentle. Para habib ini harus gentle. Mereka harus muncul ke depan, ya, tanpa menggunakan oknum pribumi, kiai pribumi dalam membantah tesis Haji Imaduddin. Mestinya dari kalangan habib itu yang muncul, yang secara jantan dan resmi menantang untuk berdebat dengan Kiai Haji Imaduddin. Sampai sekarang tidak ada. Lalu saya mempertanyakan kualitas dan keabsahan tentang nasab RA itu sendiri sebagai lembaga nasab. Ini saya menilai Rabithah Alawiyah ini apakah memang Rabithah atau lembaga nasab yang punya mutu, punya kevalidan yang bisa dipahami atau bisa dipegang, bisa diyakini oleh semua orang, atau jangan-jangan ini dasar hukumnya sah sebagai lembaga nasab, tetapi dari kualitasnya ini palsu. Jangan-jangan ini aspal asli tapi palsu. Dasar hukumnya tadi saya pisah karena memang punya dasar hukum, tetapi kualitasnya, persyaratan sebagai Rabithah lembaga nasab ini boleh dikatakan palsu karena terbukti sampai sekarang tidak mampu membuktikan sebagai Rabithah Alawiyah sebagai pencatat nasab meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang lembaga ini punya mutu dan kualitas mensahkan para habib sebagai dzurriyyat Nabi berdasarkan kitab dan manuskrip yang semestinya mereka punya, di mana nasab yang mereka sahkan itu yaitu ke Ubaidillah dan kemudian dicangkokkan ke Said Ahmad Al-Abah bin Isa Arum. Kualitas itu tidak ada, ya, data itu tidak ada, kitab itu tidak ada. Oleh karena itu saya menghimbau ini, dari sekian banyaknya ini habib di Indonesia yang katanya mereka cucu Nabi dan merasa sah dengan punya buku dari Rabithah Alawiyah, apakah tidak ada yang punya keilmuan dan keahlian dan hasanah kitab ilmu nasab untuk meyakinkan nasabnya nasab yang itu memang dzurriyyat Nabi? Apakah tidak ada sekian ribu habib yang ada di Indonesia? Lalu apa gunanya mereka cuap-cuap keluar anak cucu Nabi, tetapi secara pribadi atau secara kelembagaan mereka tidak membuktikan apa gunanya? Apakah mereka tidak malu? Apalagi kalau sampai sekarang mereka masih meyakini dirinya cucu Nabi, tetapi tidak ada kitab, data, manuskrip atau literatur yang lain, tidak ada untuk mengkantor tesis Kiai Haji Imaduddin. Jadi jangan salahkan kalau banyak sekali
ucapan-ucapan statement atau pandangan-pandangan dari beberapa orang dan kelompok, yaitu yang pernah saya dengar, para habib ini jangan mengaku cucu Nabi, dzurriyyat Nabi, sampai ada bukti ilmiah, kitab, data, manuskrip, literasi yang sahih membuktikan bahwa Ubaidillah itu memang anak Said Ahmad Al-Abah bin Isa Arumi. Jadi berhentilah ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalian ini yang para habib, kalau saya ini, berhenti ngaku cucu Nabi sampai diantara kalian bisa membuktikan secara ilmiah memang benar Ubaidillah itu anak Said Ahmad bin Isa Arumi. Kalau belum ada pembuktian itu, nggak usah ngaku cucu Nabi meyakini, berhentilah. Karena kalau menurut saya, kalau dipandang dari sisi hukum positif, ini bisa jadi setiap ada orang yang ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW dengan tanpa memberikan bukti yang valid, yang otentik, baik secara bukti kitab, data ilmiah, literasi atau manuskrip, ini bisa dituntut oleh siapapun umat Islam yang merasa bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya. Karena semua umat Islam itu punya hak untuk menuntut siapapun yang mengaku cucu Nabi dengan pembuktian, yaitu pengakuan tersebut, nasab tersebut digunakan untuk merugikan orang lain.